Kayak Nur Ali kan kalau lagi ceramah, dia suka selipin tuh. Cerita di masa revolusi kayak apa. Terus teman-temannya juga seperti itu. Tapi kok saya heran, kok kenapa tidak ada cerita tentang Kiai Nur Ali di buku sejarah nasional? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi bersama gue Mega Puspita di Rujuk Podcast Lugas dan Berimbang. Oke, pada kesempatan hari ini, di mana hari ini kita memperingati Hari Pahlawan 10 November. Dan kita sudah kedatangan tamu yang istimewa. Beliau merupakan seorang sejarawan di Bekasi. Dan kita langsung aja menyambut Bang Ali Anwar. Assalamualaikum Bang Ali. Waalaikumsalam. Boleh disapa teman-teman rujuknya. Hai, Assalamualaikum. Siap, Bang Ali sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Rujuk Podcast dan menjadi narasumber kita di momen Hari Pahlawan. Iya. Ya semoga generasi milenial sekarang masih ingat dan masih menghargai jasa-jasa para pahlawan ya. Amin. Iya. Oke, langsung aja nih Ya. Bang Ali, kita berbicara tentang Hari Pahlawan 10 November. Ini bisa direview nggak? Ini sebenarnya awalnya gimana sih bisa adanya momentum Hari Pahlawan di Indonesia? Ya, Hari Pahlawan itu kan diambil dari peristiwa 10 November tahun 1945 ya di Surabaya. Oke. Waktu terjadi peristiwa pertempuran antara tentara sekutu dengan pihak Republik Indonesia. Nah, di mana di situ ada satu peristiwa yang amat tragis, di mana jenderal mereka, Jenderal Malabi, itu kan tewas di sana. Nah, dampak dari tewasnya itu, kemudian beberapa orang juga tewas, akhirnya tentara sekutu mengundurkan diri. Nah, tapi sebelum Hari Pahlawan, sebelum 10 November, itu ada satu peristiwa yang cukup menarik ya, di mana para ulama Masumi waktu itu, yang di dalamnya juga ada NU, ada Muhammadiyah, Persis gitu kan, PSII dan lain-lain, itu bikin pertemuan. Dalam pertemuan itu mereka membuat semacam fatwa jihad fisabilillah untuk bertempur melawan penjajah. Nah, itulah yang membangkitkan, membuat semangat para pejuang masyarakat ya, dari lapisan yang paling atas maupun paling bawah itu, mereka bergelora untuk melawan penjajah. Nah, itu sebabnya begitu menggeloranya di sana sampai tentara sekutu yang dengan pasukan begitu lengkap ya, persenjataan juga begitu lengkap, ternyata bisa dikalahkan oleh tentara Republik Indonesia. Gitu. Baik itu yang reguler maupun yang irreguler. Dan kita ingat bahwa sebagian besar itu adalah umat Islam dan para santri. Ya, para santri. Yang karena tadi ada jihad fisabilillah itu tadi. Terjadi di Surabaya ya? Di Surabaya. Oke. Yang kemudian itu bisa menginspirasi daerah-daerah lain. Nah, termasuk juga di Bekasi. Ya, di Bekasi sih memang sebelum 10 November sudah ada pertempuran itu, mungkin dahsyat juga dari karena basis tentara sekutu itu kan di Jakarta. Nah, mereka mencoba beberapa kali atau sering kali menembus pertahanan Bekasi, tapi sulit untuk bisa dijebol gitu. Nah, itu. Jadi memang momentum Hari Pahlawan itu dimulai dari kota Surabaya ya, waktu itu rakyat Surabaya bertempur langsung melawan penjajah. Makanya di situ dicetuskan sebagai Hari Pahlawan ya. Nah, cuman kan kita untuk ininya kota Bekasi, di Bekasi sendiri ya kan, di Bekasi kita punya sosok pahlawan yang sudah diresmikan juga sebagai pahlawan nasional gitu kan, yang kita kenal juga sosok ya Jenderal Ali. Nah ini Bang Ali, ini kan Bang Ali juga sempat mengulik dalam tentang sosok pahlawan nasional kita yang ada di Bekasi ya kan, kayak Jenderal Ali. Ini boleh dijabarkan? Ya, ini bicara pertama soal teknisnya dulu ya. Teknis saya menulis biografi itu. Pertama sebetulnya saya melihat Kiai Nur Ali sebetulnya di panggung nasional tuh nggak kelihatan.
Jawa Barat itu nggak kelihatan, Betawi itu nggak kelihatan. Karena di dalam buku-buku sejarah itu tidak ada. Tapi kok setiap kali saya ketemu orang-orang tua, itu selalu cerita tentang Kiai Nur Ali. Nah, akhirnya begitu saya kuliah di jurusan sejarah di UI waktu itu, ya saya tergelitik untuk itu. Saya wawancara ayah saya, Marzuki Hidayat kan, kebetulan anak buah Kiai Nur Ali. Saya ngobrol sama Kiai Nur Ali gitu kan. Ternyata dan teman-temannya ya, ternyata itu dahsyat gitu loh. Nah, ya atas dasar itu saya mencoba bagaimana caranya supaya ini ditulis. Gitu. Ya akhirnya saya tulis tulisan-tulisan kecil dulu gitu kan. Tapi kemudian begitu saya dan setiap semester saya selalu membujuk Kiai Nur Ali supaya ditulis biografinya. Karena beliau pernah bilang bahwa jurusan sejarah itu hebat, bagus lah gitu dulu. Kepada saya ya. Nah, akhirnya tapi dia nggak pernah mau waktu itu. Kenapa? Karena dia selalu bilang bahwa kalau apa yang sudah gua perbuat ternyata gua omongin ke banyak orang, itu sama juga pahala gua ngebul. bahasa Bekasinya gitu, ngebul. Yeah. Artinya ya musnah lah gitu kira-kira. Tapi saya bilang ya kalau saya nyebutin engkong. Kalau engkong Kiai Nur Ali sudah meninggal, terus nanti bagaimana generasi muda bisa belajar dari apa yang engkong lakukan? Ya itu biar mereka sendiri. Nggak bisa, saya bilang gitu. Sekarang aja itu tahun 90-an, 90-an awal ya. Saya bilang engkong di luar pesantren At-Taqwa ini, itu engkong Kiai Nur Ali itu udah orang yang sakti mandraguna. Kebal peluru, ya kan? Yeah. Artinya nggak ditembak tuh nggak nembus gitu kan? Terus dibacok nggak mempan, dibilang bisa menghilang. Nah, kira-kira kalau engkong nanti meninggal, mau nggak ceritanya begitu? Ya jangan dong. Nah, kalau jangan, dia bilang itu saya minta Kong Kiai harus jadi sejarah, bukan menjadi mitos. Nah, kalau menjadi mitos, ya sudah, saya nggak perlu tulis biografi. Ya akhirnya beliau menyadari juga akhirnya ya. Sampai dia bilang, ya udah lo ngomong aja sama si Amin. Amin itu anaknya Kiai Amin Nur. Gitu. Saya ketemu Kiai Amin Nur, dia juga kaget kan. Loh kok bapak gue mau? Iya sih bilang gitu. Ya udah nanti saya ngomong dulu sama Bapak Kiai Nur Ali kan. Ya udah jalan. Jadilah gitu kira-kira proses penulisan biografi Kiai Nur Ali. Jadi Bang Ali sendiri ini memang sudah sempat bertemu dan berbicara langsung dengan almarhum Kiai Haji Nur Ali ya? Betul. Itu sekitar tahun berapa itu Bang? Itu tahun 91. Kan beliau meninggal tahun 92 ya. Iya. Wah, itu berarti udah tahun-tahun terakhir beliau ya. Dan saya bilang kalau saya nggak diizinin oleh Kiai Nur Ali, saya nggak ketulis biografi ini. Ya beliau akhirnya mengizinkan dengan begitu akhirnya kan. Iya. Dan memang Bang Ali juga masih berkesempatan bertemu langsung, bertatap muka, bahkan bernegosiasi. Tapi itu kayaknya lebih ke ngerayu sih itu. Iya, betul. Ya karena cerita-cerita di luar pesantren At-Taqwa itu kan dari ayah saya, dari teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Kok begitu hebat gitu loh. Tapi kenapa nggak ada yang nulis gitu loh. Nah, ya berikutnya juga sebetulnya kayak macam Pak Anhar Gonggong gitu kan. Itu kan tadinya dia nggak baca biografi Kiai Nur Ali. Kenapa? Dia pikir ya memang nggak ada Kiai Nur Ali itu dalam sejarah nasional gitu. Tapi begitu dia baca tuntas gitu, baru ternyata ada di Jawa Barat ini orang yang perjuangannya begitu gigih, hebat gitu loh. Layak, apalagi ditambah dengan ada statement dari Jenderal Abdul Haris Nasution ya. Nah, di situ menjadi patokan. Di situ dalam suratnya Abdul Haris Nasution yang kita terima menyatakan, di antaranya saya kutip ya, mengenang Kiai Nur Ali adalah mengenang pejuang sepanjang hayat dimanapun diperlukan bangsa dan umat. Nah, karena beliau nama beliau
mesti tercatat di tubuh syuhada Indonesia sebagai ulama teladan yang selalu bersama rakyat. Nah, jadi kalau Pak Nar bilang, kalau sekelas jenderal saja, tokoh militer saja sudah mengakui dia sebagai seorang pahlawan, ya kita nggak bisa menolak, gitu. Itulah kira-kira yang salah satu yang membuat Kiai Nur Ali jadi pahlawan nasional. Oke, ya mungkin itu salah satu pengaruh juga nih, jangan-jangan nih ya kan dari tulisan Bang Ali menjadi salah satu pengaruh untuk pada akhirnya Kiai Haji Nur Ali diangkat menjadi sosok pahlawan nasional. Dan memang begini, emang syarat untuk jadi pahlawan nasional itu pertama harus ada buku atau kajian ilmiah tentang tokoh tersebut. Siap. Nah, tim penilai pahlawan nasional nggak perlu repot-repot karena saya sudah bikin. Gitu. Dan kebetulan saya kan dari secara akademis saya dari jurusan sejarah di UI kan. Jadi tanpa harus diuji lagi siapa saya, ya sudah jelas karena kuliah saya di jurusan sejarah UI gitu. Oke Bang Ali, tadi kita udah sedikit bukan sedikit sih, udah banyak sebenarnya kita tadi ngobrol ya terkait syarat-syarat menjadi pahlawan ya kan. Dan Kiai Haji Nur Ali sudah memenuhi satu syarat tersebut di mana yaitu berupa buku ya kan ya yang ditulis langsung oleh Bang Ali. Cuman sebelum masuk ke syarat selanjutnya nih, bisa diceritakan sedikit nggak sih apa perjuangan Kiai Haji Nur Ali sampai akhirnya Bang Ali sendiri, ini namanya jadi sama ini sama-sama Ali. Jadi Bang Ali apa namanya amat sangat tertarik gitu kan untuk menulis sosok Kiai Haji Nur Ali ini sendiri. Ya awalnya kan sebetulnya kan dari cerita-cerita para orang tua ya. Ya terutama ayah saya Marzuki Hidayat itu kan dulu komandan pasukan di Hizbullah. Ya komandan batalionnya kan Kiai Nur Ali. Kemudian Kiai Nur Ali menjadi komandan markas pusat Hizbullah Sabilillah Jakarta Raya. Nah, Jakarta Raya itu berarti dari Jakarta sampai ke Kerawang. Jakarta Raya itu sampai ke situ, bahkan sampai ke Cikampek lah gitu ya. Nah, itu Kiai Nur Ali kan kalau lagi ceramah dia suka selipin tuh. Cerita di masa revolusi kayak apa, terus teman-temannya juga seperti itu. Tapi kok saya heran, kok kenapa tidak ada cerita tentang Kiai Nur Ali di buku sejarah nasional? Kenapa cerita-cerita yang menarik ini tidak diajarkan oleh guru-guru di sekolah-sekolah gitu loh? Dan kenapa tidak ada yang menulis? Kalaupun ada yang menulis, lepas-lepas adalah saya melihat kan misalkan di Pelita, di Terbit, dikit-dikit gitu kan, lah ya, dikit-dikit kayak gitu. Nah, ini menurut saya harus jadi biografi orang kayak gini gitu loh. Akhirnya ya berdasarkan itu barulah kebetulan saya kuliah di jurusan sejarah gitu kan. Nah, saya tertarik waktu awal-awal saya mau menulis biografi ini. Kiai Nur Ali memang sudah sebentar lagi mau meninggal kan. Nama beliau juga sebetulnya sudah surut. Di mata generasi muda itu kalau saya tanya banyak yang nggak kenal siapa itu Kiai Nur Ali. Nah, begitu saya tulis biografinya, mulai dah tuh santri-santri udah bisa tahu siapa itu Kiai Nur Ali. Kemudian masyarakat sekitar udah mulai, begitu terbit bukunya, nah generasi muda sekarang sudah mulai tahu siapa itu Kiai Nur Ali. Nah itu ya awalnya sih sebetulnya banyak orang juga agak mengecilkan saya menulis biografi Kiai Nur Ali itu. Siapa sih dia gitu kan? Kenapa sih harus ditulis? Kalau bagi saya kan sebetulnya siapapun juga orang pasti punya peran menarik, punya peran penting gitu kan. Nah, tapi ternyata begitu saya telusuri, oke Nur Ali ini perannya begitu besar. Apalagi gini, apalagi pada saat saya lagi kebingungan untuk mencari arsipnya gitu kan. Arsip-arsip Kiai Nur Ali itu gimana kok? Kenapa? Karena kiai itu kan pada saat lagi diceramah kan gak ada yang mencatat. Ada sebetulnya kadang-kadang merekam ya, merekam itu agak merepotkan. Tapi itu bisa menjadi sumber orang-orang yang mendengar itu. Nah kemudian ayah saya bilang bahwa Kiai Nur Ali pernah cerita bahwa beliau itu menyimpan sesuatu di perpustakaannya. Nah makanya saya minta izin sama Kiai Amin, anak beliau kan,
bagaimana saya untuk melihat perpustakaan beliau. Ki Amin bilang, wah udah banyak sawangnya, udah kayak apa tahu lah gitu kan. Saya bilang ya itu kerjaan saya. Ki Amin tugasnya cuman membuka pintu, berizin, izin buka pintu. Itu urusan saya, nanti saya pilah arsip mana yang kira-kira saya anggap penting. Di belakang itu ada arsip, ada ruang perpustakaan gitu, kitab-kitab banyak di situ. Mungkin ukurannya nggak besar, ya sekitar 3x3 gitu kan, 3x3. Nah ternyata ada satu map, itu isinya itu arsip. Ada foto-foto, ya ada foto-foto, ada arsip sejak tahun 40-an. Bahkan ada foto Kiai Nur Ali waktu mukim di Mekah. Nah, arsip-arsip yang tadinya saya butuhkan betul itu sepertinya tidak ada, di situ ada. Jadi terutama sejak tahun 50-an ya, 50-an, 60-an, 70-an itu arsip itu ada. Disitulah saya lega, dan berdasarkan itu saya tulis, baru saya wawancara narasumber-narasumber lain, teman-temannya itu. Ini berarti Bang Ali bisa dikatakan nemu harta karun ya sebenarnya. Nemu harta karun. Harta karun ya. Saya udah nyari putus asa waktu itu loh. Nyari putus asa. Ini Kiai Nur Ali gimana kok sumbernya cuma lisan terus gitu loh. Alhamdulillah dapat gitu loh. Dan dari situ juga saya bisa memahami bahwa ternyata Kiai Nur Ali itu kalau berbicara itu dilihat medannya. Kalau dia di musola, bahasanya bahasa musola. Bahasa musola. Di masjid dia bahasa masjid. Dan ternyata dia berbicara di DPR RI itu bahasanya bahasa politisi. Wow. Orang hebat itu kan berarti kan. Luar biasa. Nah, jadi dia piawai lah. Dia sesuaikan. Makanya dia pernah ceramah itu dia bilang, jadi kalau kita mau ceramah gitu di depan jemaah, disesuaikan dengan bahasanya. Bahasa itu maksudnya masyarakat itu sebetulnya pahamnya kayak apa? Iya, Nah, kalau bahasanya terlalu tinggi, ditaruh di level musola, nggak nyambung. Kan? Itu kehebatan dia. Gitu. Jadi bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan audiens dan pembicaraan beliau sendiri. Gitu. Contoh gini, waktu saya jadi ketua OSIS di SMA 1 Bekasi, kan kita undang 2 kali, jadi penceramah di sana. Sebelum dia datang, pada saat kami datang, dia tanya, ada masalah apa? Jadi dia gali dulu masalah apa. Nah, baru dia diberi cerita tentang masalah yang kita hadapi itu, dia selesaikan. Dan bahasa dia mengungkapkan itu bukan level musola. Levelnya level anak sekolah. Gitu, anak remaja dan anak sekolah. Jadi, yang tadinya saya pikir, wah ini kayaknya nggak bakal didengar nih oleh anak sekolah nih kan, oleh anak muda. Ternyata enggak. Itu mereka nggak beringsut gitu, dia denger. Contoh gini dibilang, nanti kata generalnya, ini di hadapan anak sekolah ya, nanti kita kalau nelpon itu nggak pakai kabel, bingung gitu kan, bingung. Jadi nanti nggak pakai kabel, udah. Belakang kita tahu, oh ternyata pakai handphone. Nanti katanya, itu kan ada ahli rumput. Nah, ahli rumput itu dibagi lagi. Ada yang hijau-hijau saja, ada yang kuning-kuning saja, ada yang merah-merah saja, ada yang abu-abu. Kita bengong kan? Ya ternyata kan itu yang dimaksud dengan spesialisasi. Itu kehebatan beliau dalam berceramah ya, diantaranya. Berarti itu kan secara dialog ya, dia secara dialog. Tapi memang untuk sosoknya Jenderal Ali sendiri, beliau ini memang ikut perang atau gimana nih, Bang Ali? Iya, beliau kan ada masa jadi pesantren, nyantri dia di Guru Marjuki di Klender itu kan. Itu suka diajak oleh gurunya untuk berburu hewan bajing. Itu kan pakai senapan ya. Nah, Kiai Nur Ali itu salah satu santri yang tembakannya jitu. Wow. Nah, jadi begitu masa revolusi, santri-santrinya, pesantrennya sebetulnya dulu belum jadi sebuah pesantren barangkali. Dulu lah pesantren kecil-kecilan gitu lah. Itu divakumkan, guru-guru sama santrinya diperintahkan untuk berjuang secara fisik.
Jadi proses belajar mengajar dihentikan dulu, divakumkan, terus mereka berjuang bersama dengan Kiai Nur Ali. Nah, di situ betul-betul dari tahun 45 sampai 49 Kiai Nur Ali itu ya memang bertempur menjadi komandan pasukan, bukan hanya komandan besar, 45 besar lah untuk ukuran Bekasi sampai Kerawang ya. Makanya awalnya beliau kan cuman di Laskar Babelan, Laskar Rakyat Babelan, kemudian meningkat menjadi Hizbullah Bekasi, kemudian dia jadi koordinator untuk mengkoordinir pasukan-pasukan reguler maupun irreguler di Bekasi ini dalam pertempuran. Nah, tapi kemudian pada saat Bekasi udah porak-poranda, Kiai Nur Ali ke Jogja untuk menghadap Jenderal Sudirman. Tapi Jenderal Sudirman kan nggak ada, ketemunya wakilnya, Jenderal Urip Sumoharjo. Nah, Jenderal Urip Sumoharjo sepaham dengan pemikiran Kiai Nur Ali, bentuk pasukan di Bekasi dan Kerawang, tapi jangan menggunakan uniform TNI. Karena kalau menggunakan uniform TNI itu pasti dihabisin oleh tentara Belanda. Maka dia bentuklah yang disebut dengan Markas Pusat Hizbullah Sabilillah Jakarta Raya. Dengan pasukan ada sekitar 1000-an, senjatanya ada sekitar 700-an. Itu untuk saat itu memang hebat betul. Dan itu posisinya kayak Kiai Nur Ali itu masih menjadi seorang santri ya? Bukan, udah jadi guru, udah jadi kiai. Dan itu menarik gini loh. Dulu di Bekasi dan di Betawi itu kan sebutan seorang guru ngaji, itu namanya guru. Guru atau tuan guru. Siap. Nah, tapi kemudian kenapa jadi kiai haji? Tadi sampai ini ya, gelar kiai, gelar Kiai Haji Nur Ali gitu. Betul. Itu bisa dilanjut, Bang? Ya, ini cerita-cerita dari beberapa orang ya, termasuk tadi ayah saya kan. Dulu kan di Betawi ini, Bekasi kan masuk waktu itu statusnya kewedanaan, kabupatennya Jatinegara, presidenannya Batavia, Jakarta. Gitu. Jadi Bekasi waktu itu masuk dalam wilayah Jakarta. Nah, kulturnya tentu kultur Betawi. Kultur Betawi dalam menyebut nama-nama guru-guru itu seperti di tanah-tanah Melayu. Jadi tuan guru, guru gitu kan. Belum ada istilah ustadz waktu itu. Nah, guru, tuan guru. Di Kalimantan, saya datang ke Kalimantan, oh tuan guru. Di Sulawesi tuan guru. Di Aceh kemudian di Riau tuan guru. Oh ternyata di sini juga dulu tuan guru. Nah, Kiai Nur Ali awalnya dulu tuan guru. Nah, tapi kemudian kita kenal bahwa yang menggelorakan semangat 10 November itu kan Bung Tomo. Sosok Bung Tomo. Bung Tomo itu kan punya radio kan. Nah, itulah yang menggelorakan semangat nasionalisme, juang pada seluruh orang Indonesia gitu kan. Dan itu kan dipancarkan ke banyak radio daerah-daerah lain. Sampailah ke Jakarta gitu kan. Nah, itu dalam pemberian semangatnya itu dia menyebut tokoh-tokoh ulama itu. Gitu. Bung Tomo yang menyebut. Bung Tomo itu dari Jawa Timur, Jawa Tengah, di Jakarta gitu kan, di Banten gitu loh. Nah, salah seorang yang disebut itu Kiai Nur Ali. Gitu. Maka Kiai Nur Ali yang tadinya Guru Nur Ali atau Tuan Guru Nur Ali itu menjadi Kiai Nur Ali. Nah, sejak saat itulah terus baik itu di tulisan maupun secara lisan gitu kan, itu disebutnya sebagai Kiai Nur Ali. Berarti awalnya dari Bung Tomo sebenarnya. Itu tahun-tahun 45 lah gitu kira-kira. Iya ya, saat menyerukan peristiwa 10 November itu kan. Semangat jihad. Siap. Sabilillah. Oke. Tapi kalau untuk tadi kita kembali ke syarat menjadi pahlawan nasional ya kan? Kayak Kiai Nur Ali sudah memiliki buku ya kan? Terus kira-kira syarat apa lagi sih yang beliau penuhi sampai akhirnya beliau menyandang sebagai sosok pahlawan nasional di tanah air? Ya, kalau kita lihat dari persyaratan orang untuk jadi pahlawan nasional itu pertama kita lihat ya, dia harus warga negara Republik Indonesia
yang telah meninggal dan semasa hidupnya memimpin serta melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lainnya untuk mencapai atau merebut atau mempertahankan atau mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dipenuhi kan? Itu syarat kedua ya. Melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara, menghasilkan karya besar yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Selain itu, pengabdiannya dan perjuangannya yang dilakukannya berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan tidak sesat dan melebihi tugas yang diembannya. Nah, perjuangan yang dilakukan mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional, memiliki konsistensi jiwa yang semangat dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi, memiliki akhlak dan moral keagamaan yang tinggi, tidak pernah menyerah kepada lawan atau musuh dalam perjuangan, dan riwayat hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak nilai perjuangannya. Oke, itu tadi poin-poin ya. Poin-poin itu ya. Mungkin poin baku. Poin baku. Nah, cuman ini kan karena Bang Ali sendiri sudah menulis biografi sosok mendalam tentang Kiai Haji Nur Ali. Ini secara garis besar, ya. Garis besar itu tadi poin banyak. Coba secara garis besar kita tarik kesimpulannya. Apa sih yang poin utama sosok Kiai Haji Nur Ali ini hingga sampai akhirnya beliau layak, ya kan? Layak dan layak untuk menyandang sebagai pahlawan nasional. Iya, itu nggak lepas dari judul buku ini, Kemandirian Ulama Pejuang. Ya kan, Kemandirian Ulama. Ini judul ini setelah saya diskusikan dengan sahabatnya, Kiai Soleh Iskandar, Bogor ya, yang kemudian beliau mendapat bintang juga, bintang Mahaputra. Nah, kan saya tanya kenapa, layaknya judulnya apa? Atau saya tanya seperti tadi, Kiai Nur Ali sebetulnya apa sih? Gitu. Nah, dibilang dia adalah orang yang mandiri. Mandiri itu kiai yang mandiri itu kiai yang mendirikan pesantren dan mempunyai umat. Dia lakukan secara mandiri dari awal sampai akhir. Gitu. Pemikirannya juga mandiri, jadi orisinal. Orisinal gitu kan. Dan dia pejuang, seorang ulama juga pejuang. Dia kemana-mana, dia pesantren kemana-mana, mengajar kemana-mana, terus ceramah kemana-mana, punya umat, gitu kan. Dan dia seorang pejuang. Jadi itu makanya kemudian saya kasih judul Kemandirian Ulama Pejuang. Gitu. Karena pejuangnya mungkin ya karena tadi sebelumnya Kiai Haji Nur Ali itu memang berperang gitu ya, berperang langsung gitu kan, yang ngangkat senjata gitu kan ya. Dan pejuang ini pengertiannya bukan hanya tadi mengangkat senjata, tapi juga pejuang terus-menerus. Karena cita-cita dia masih kecil itu kan begini. Cita-cita Kiai Nur Ali waktu masa kecil itu menciptakan perkampungan surga. Nah, kan saya tanya sama kakaknya, kenapa? Ustaz Marhamah gitu loh. Kok kenapa Kiai Nur Ali cita-citanya mendirikan perkampungan surga? Kan saya tanya. Nah, jadi maksudnya tuh waktu masih kecil ya. Waktu masih kecil dia bilang waktu di balai gitu kan, suka lagi ngobrol-ngobrol gitu. Gua pengen menciptakan perkampungan surga. Maksudnya di mana masyarakatnya itu beragama Islam, menjalankan syariah Islam, gitu kan. Nah, karena waktu itu kan ada perjudian, ya kan, ada pelecehan terhadap perempuan, gitu kan. Nah, dia ingin mengubah semua itu menjadi masyarakat yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Itu yang mungkin sudah terrealisasi di wilayah At-Taqwa mungkin ya. Di Bekasi. Oh, di Bekasi udah mencakup. Dan kalau kita lihat sekarang kan cabang-cabang At-Taqwa itu sampai 50-an. Bekasi, Jakarta, Karawang. Artinya kan daerah-daerah itu sudah menjadi sudah mulai ya. Sudah jadi perkampungan surganya beliau kan gitu. Banyak guru-guru di Bekasi sampai Karawang itu
yang memang santrinya dari At-Taqwa. At-Taqwa. Itu kan sosok Kiai Haji Nur Ali ini kan sosok ulama ya. Ya. Nah, tapi kan pahlawan nasional ini kan kita berbicara nasionalisme. Nah ini Tuh. apa sih yang nasionalisme berbentuk apa sih yang terkandung di dalam sosok Kiai Haji Nur Ali ini? Iya, betul. Jadi memang begini, kadang ada anggapan bahwa yang namanya kiai itu sepertinya dikecilkan dari nasionalisme. Oke. Kesannya radikal gitu kan. Padahal enggak, Kiai Nur Ali itu justru yang dikedepankan adalah Islam yang nasionalisme gitu. Nasionalisme dia tuh udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kenapa? Kalau saya telusuri itu pertama kan dia tinggal di Bekasi itu di daerah di mana dijajah oleh tuan-tuan tanah, juga oleh Belanda. Jadi di situ aja dia udah bangkit rasa untuk merdekanya gitu. Nah, terus ya dia belajar di Guru Marjuki ya kan di Klender gitu kan. Kemudian belajar di Mekah. Nah, tahun 30-an. Ternyata di sana beliau membaca koran-koran. Walaupun datangnya seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian dari Jakarta kan, dari Batavia ini kan. Kemudian beliau juga jadi masuk dalam organisasi-organisasi kedaerahan, termasuk juga tingkat nasional, tingkat internasional. Nah, dia pernah menjadi ketua Persatuan Pelajar Betawi. Nah, itu di situ beberapa kali dengan teman-temannya itu melakukan demonstrasi, demo supaya pemerintah memberikan dukungan pada Indonesia tentang kemerdekaan. Prinsipnya waktu itu dari berbagai macam negara itu kan waktu masa-masa puncaknya untuk merdeka. Dia bertemu dengan dari Afrika, ya kan, dari Asia dan macam-macam. Diskusi-diskusi tentang kemerdekaan, tentang nasionalisme lah. Makanya begitu dia sampai dia balik ke Bekasi tahun 39 gitu kan. Nah, dia bukan cuma sekedar menjadi guru ngaji biasa, tapi juga memberikan semangat-semangat tentang nasionalisme tadi. Nah, pada masa revolusi begitu. Kemudian tahun-tahun ya masa revolusi udah jelas ya. Masa revolusi itu dia berprinsip bahwa komandan tertinggi adalah presiden. Ya kan? Di bawah presiden itu ada panglima, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, kemudian di bawahnya ada semacam Abdul Harus Nasution, yang lain-lain. Jadi dia sami'na wa ata'na kepada pimpinan besar, pada pemimpin negara, pada militer tertinggi. Jadi tidak ada istilah untuk mengkhianati mereka. Jadi kalau presiden atau panglima besar mengatakan A, dia ikut. Walaupun barangkali ada yang tidak enak di dalam hati dia. Ganjel gitu. Beda misalkan dengan Laskar Rakyat Jakarta Raya, LRDR, Laskar Rakyat Jakarta Raya. Itu justru sampai melakukan pengkhianatan. Nah, Kiai Nur Ali itu menentang hal-hal seperti itu. Makanya dia nggak mau ikut-ikutan dalam Laskar Rakyat Jakarta Raya itu yang menentang TNI. Bahkan terjadi pertempuran di TNI itu sempat ada yang dibacok, ya kan, dibunuh, ditembak, ditambun sampai ke Kerawang gitu loh. Nah, Kiai Nur Ali tetap kepada pihak TNI. Nah, itu. Terus setelah kemerdekaan, Kiai Nur Ali kan aktifnya di politik. Dia ketua Partai Masumi cabang Jatinegara. Bekasi waktu itu masuk dalam wilayah Jatinegara. Nah, ketua cabang ya, Jatinegara, bukan ranting lagi, udah ketua cabang. Kalau sekarang kayak Kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi lah. DPC gitu kan. Nah, karena Bekasi kemudian masuk dalam wilayah Jawa Barat, kemudian pada masa tahun-tahun 50-an, akhir 50-an, itu diikutsertakan oleh TNI untuk membentuk apa yang disebut dengan Badan Kerjasama Ulama Militer. Wow. Nah, ulama militer.
Jadi di situ diakui bahwa Kiai Nur Ali memang nasionalisme memang tinggi. Untuk apa kerjasama ulama militer itu? Itu dua hal. Pertama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada umat tentang menjalankan agamanya yang benar, ya kan? Kedua itu memberantas para petualangan politik, ya kan, yang mengatasnamakan agama. Gitu. Beliau datang ke kampung-kampung itu, termasuk anak buahnya itu dari Bekasi, Kerawang, Cikampek, Subang, Cirebon, ya kan, terus wilayah ke Purwakarta, ke Garut, Tasik, Bandung, semua sampai ke Banten gitu kan. Jaringan dia itu diaktifkan kembali. Yang pada masa revolusi itu dia berhubungan misalkan dengan kiai-kiai di Banten, diaktifkan kembali. Nah itu satu sisi di situ. Kemudian soal G30S ya tentang PKI. Kalau PKI jelas dia paling anti. Bahkan dia difitnah beberapa kali oleh PKI sejak tahun 50-an kan. Ya, tapi selalu dia bisa patahkan. Makanya pada saat G30S dia mengerahkan santri dan masyarakat Bekasi, pejuang-pejuang Bekasi untuk memberantas PKI. Terus setelah itu tahun 60-an setelah G30S ya, di Jawa Barat itu dibentuk apa yang disebut dengan Majelis Ulama Jawa Barat. Majelis Ulama Jawa Barat. Itu juga isinya antara militer dengan ulama. Ya kan? Jadi kelanjutan dari tadi kerjasama ulama militer. Yang kemudian MUI Jawa Barat itu dinasionalisasikan atau ditingkatkan statusnya menjadi Majelis Ulama Indonesia. MUI. Jadi cikal bakal MUI itu dari Jawa Barat dulu. Nah, di mana di situ di dalamnya ada Kiai Samun, kemudian ada Kiai Nur Ali, ada Kiai Totoh Abdul Fattah gitu kan. Ada Kiai dari Banten, kemudian dari Bogor tadi kan Kiai Soleh Iskandar gitu kan. Dari Cirebon juga ada, lengkap lah di situ. Nah, isinya tadi pemberantasan untuk paham-paham komunis, sekaligus juga untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang agama yang benar. Gitu. Dan tadi kita sudah sedikit banyak mengulas tentang sosok pahlawan nasional kita yang ada di Kota Bekasi, yang di Bekasi Raya, yaitu sosok Kiai Nur Ali. Oke Bang, ini kan kita berbicara tentang pahlawan Indonesia. Yeah. Nah mungkin sebagian generasi muda zaman sekarang nih ya mungkin sudah mulai tergerus nih untuk mau mengenang pahlawan-pahlawan, karena mengenang pahlawan adalah kita menilik sejarah, di mana sejarah itu mungkin sudah menjadi hal yang membosankan. Padahal setiap generasi harus mengenal sejarah, mereka harus mengenal sejarahnya sendiri gitu kan ya. Nah ini kalau untuk Abang sendiri ya, untuk memaknai Hari Pahlawan ya mungkin buat referensi generasi zaman sekarang ini seperti apa? Ya kalau kita merujuk dari biografi Kiai Nur Ali ya, sebetulnya itu nggak bedanya dengan sekarang. Jadi semua orang tuh punya cita-cita ternyata, dan cita-cita itu yang terbaik adalah terus ditancapkan dan diwujudkan. Nah, seperti Kiai Nur Ali tadi. Sedikit orang di Bekasi pada masa dia lahir tahun 1913 waktu itu kan, yang berpikiran jauh ke depan. Nah, saya rasa di Bekasi sekarang juga begitu. Sedikit orang yang punya cita-cita menjadi orang besar. Ya. Nah, kemudian didukung oleh keluarga, orang tuanya, kemudian pendidikan dia, semangat dia yang tinggi, dia bisa belajar bukan hanya di kampungnya, tapi juga dia sampai ke Batavia, sampai ke Jakarta, dan bahkan sampai ke Timur Tengah, sampai ke Mekah. Zaman itu hanya sedikit orang yang bisa belajar ke sana. Jangankan punya keinginan, cita-cita pun kagak. Jadi kalau dalam istilah orang Bekasi dulu cita-citanya itu
kalau dalam bahasa guyonannya, udahlah Neng, lu sekolah jangan tinggi-tinggi, ntar juga ujung-ujungnya ke dapur-dapur juga. Kolot itu. Nah itu untuk perempuan ya. Iya, Nah, kalau buat laki-laki, udahlah Tom, sekolah jangan tinggi-tinggi, ntar juga paling tinggi lu jadi lurah. Nah gitu. Nah Kiai Nur Ali itu melampaui batas-batas itu. Ya, dia lebih mengedepankan kepada ilmu pengetahuan, kemudian dia belajar lebih tinggi. Nah, artinya apa? Bahwa generasi muda sekarang tetap harus punya semangat untuk belajar. Ya, seperti yang diucapkan oleh Kiai Nur Ali tadi, bahwa nanti akan ada orang spesialisasi. Jadi kalau sekarang teman-teman ini, generasi muda ini ingin jadi apa, udah spesialisasikan. Dan itu kan berarti kan wujud dari mimpi Kiai Nur Ali. Generasi mendatang itu harus spesialisasi. Jadi kalau mau jadi insinyur pertanian, ya tadi insinyur pertanian bidang rumput yang hijau saja. Ya atau dia menilai saya, wah ilmu sejarah itu bagus, kata dia bilang. Saya terus terang kaget waktu itu kan. Dia ternyata punya pemikiran yang luas. Kenapa katanya? Kenapa saya tanya? Kenapa ilmu sejarah itu bagus? Dengan ilmu sejarah itulah maka kita akan bisa mengubah sesuatu yang putih berubah menjadi hitam, dibalikan lagi menjadi putih. Nah, sesuatu yang hitam berubah menjadi putih, dibalikan lagi menjadi hitam. Itulah tugas seorang ahli sejarah katanya. Bayangkan seorang kiai pikirannya sudah sejauh itu gitu. Ya. Ya kalau kita ngobrol sama orang tua yang lain kan belum tentu kan. Nah, di situ kita mendapatkan itu. Jadi belajar. Tapi bukan hanya sebatas itu, ya nasionalisme kita harus tetap kita jaga. Belajar agama juga harus tetap jalan gitu kan. Akhlak harus dikedepankan sehingga suatu saat menjadi politikus gitu kan. Ya memang harus yang berakhlak. Nah, gitu. Politikus yang berakhlak. Nah, Kiai Nur Ali itu begitu. Jadi pada saat misalkan dia kalah dalam pertarungan politik, dia tidak balas dendam. Dia mundur gitu. Dia terima apa adanya. Tapi kan kemudian dia punya cara lain untuk bisa bangkit gitu kan. Jadi teman-teman yang tadinya berkhianat pada dia itu justru menjadi baik dengan Kiai Nur Ali ini. Itu etika politik dari Kiai Nur Ali. Berarti untuk harapannya sendiri gimana nih Bang untuk generasi milenial zaman sekarang ya, kita berbicara generasi milenial gitu. Iya, generasi milenial tadi. Iya, agar mereka tergugah untuk pertama mungkin mengenang pahlawan-pahlawan, mengenal juga selain mengenal gitu kan, mengenal dan mungkin menerapkan atau mencontohkan nilai-nilai penting dari perjuangan-perjuangan pahlawan dulu, tapi mungkin dengan konteks atau dengan cara yang mengikuti zaman sekarang nih gitu kan. Kan nggak mungkin ikut perang-perang juga ibaratnya kan. Ini seperti apa nih? Ya pertama kan jelas bahwa kita itu kan dimulai dari ikro ya, dari membaca. Jadi kalau kita membaca itu dunia itu kan menjadi serasa luas. Kita ada di Bekasi tapi begitu kita membaca tentang sejarah Amerika, wawasan kita tuh menjadi Amerika, ya kan? Kita membaca tentang Eropa juga seperti itu. Jadi kita harus menguasai ilmu pengetahuan, kemudian kita bisa membaca. Lah lantas yang sekarang ya memang nilai-nilai semangat nasionalisme itu harus kita baca dari biografi tokoh. Kalau saya lihat belakangan ini para tokoh-tokoh itu kan selalu bilang, saya belajar dari tokoh A, belajar dari tokoh B. Nah berarti kan dia membaca biografi, gitu kan? Nah, jadi kalau sekarang generasi muda itu bisa membaca biografi itu, nah, sekarang melalui YouTube, ya kan, melalui internet segala macam-macam kan ada tuh, udah gampang sekali. Kalau saya kan melalui buku ini, alhamdulillah, ya kan, bisa. Kemudian ada yang menyebarkan melalui radio, menyebarkan melalui televisi, YouTube gitu kan. Alhamdulillah. Nah, ini harus dibaca. Tapi tentu jangan yang kira-kira menyesatkan. Nah, artinya dari sumber yang kompeten gitulah kira-kira. Oke, ini berbicara tentang membaca Iqro ya. Iqro. Ini kan Bang Ali sudah berhasil menerbitkan buku biografi tentang Kiai Nur Ali. Iya. Ini boleh ini Bang lihat sedikit
Ini saya ke teman-teman jurnalis. Saya persembahkan. Ya. Buat rukun jurnalis Bekasi. Siap. Terima kasih. Wah, ini kalau boleh tahu prosesnya berapa lama nih Bang untuk nulis buku ini? Iya, prosesnya bisa puluhan tahun itu. Tapi ini diperjualbelikan. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau mencari buku tentang Ki Hajar Ali gitu. Di toko buku nggak ada, karena udah habis duluan di pesantren sama pemesan-pemesan dari teman-teman dan masyarakat Bekasi. Ya bisa lah nanti di saya masih ada beberapa. Siap. Itu bisa silakan kalau siap nih guys. Itu dia tadi kita sudah ngobrol banyak tentang Hari Pahlawan ya kan, khususnya pahlawan Kiai Haji Nur Ali ya kan, bersama dengan Bang Alin Anwar yang merupakan seorang sejarawan di Kota Bekasi ya kan. Nih terima kasih banyak Bang Ali sudah meluangkan waktunya. Semoga di lain kesempatan bisa kembali bersilaturahmi di Rujuk Podcast dengan konten-konten atau materi yang lebih menarik. Dan guys, jangan lupa untuk di like, subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya. Rukun Jurnalis Bekasi, Rujuk Podcast. Dan sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Gue Mega Puspita undur diri dan Bang Ali Anwar. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.